Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini semoga teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, yang mana akan saya jelaskan suatu penjelasan mengenai instalasi mic ya teman-teman. Ini sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali, sangat 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 ya. Jadi teman-teman semuanya harus melihat dan jangan di skip supaya tidak gagal memahami seperti itu. Karena ini penting sekali teman-teman untuk mengatasi mic teman-teman semuanya atau mic saya pribadi agar tidak ada suara saat di off kan, seperti itu teman-teman. Oke, selamat menyimak, mempelajari dan memahami dengan baik agar tidak ada kesalahpahaman. Apakah perlu kita menggunakan saklar mic dengan 3 pin atau 3 terminal seperti ini teman-teman? Apakah penting? Jawaban dari saya adalah penting sekali untuk digunakan. Kalau teman-teman ingin mengganti nih, misalkan saklarnya rusak nih mic-nya, ingin diganti, saran saya baiknya ganti dengan yang 3 pin atau 3 selektor ya. Posisi tengah netral, posisi atas on, posisi bawah pun bisa seperti itu. Dan akan saya jelaskan posisi tengah, posisi atas on dan posisi bawah seperti apa. Oke, itu namanya 3 pin teman-teman ya, 3 selektor. Yang pertama yang akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya yaitu soal instalasinya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Instalasi terlebih dahulu ini anggap saja jack XLR teman-teman ya. Ini jack XLR yang mana di dalamnya yaitu ada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, ini posisi di mixer teman-teman ya. Ya, kita colokkan di mixer itu loh, soket jack XLR kita colokkan di mixer, celek kayak gini biasanya kan. Nah inilah ya, kita anggap seperti itu. Nah setelah itu ini yang bulatan kedua, ini yang masuk ke mic, kita colokkan seperti ini, celek kayak gini ya. Paham teman-teman ya? Ini yang kita masukkan ke mixer dan ini yang kita masukkan ke mic, celek seperti itu. Dan ini adalah kabel-kabelnya, garis-garisnya. Paham teman-teman? Oke, paham. Kita lanjut. Yang pertama, pastikan antara XLR yang perempuan dan yang laki-laki itu pemasangan instalasinya sama. Dalam artian sama seperti apa, Mas? Pin 3 kita masukkan ke pin 3, pin 1 kita masukkan ke pin 1, pin 2 kita masukkan ke pin 2. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti di sini pin 3, di sininya pin 2, di sini pin 2, di sini pin 1, di sini pin 1, di sini pin 2. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan dipasang seperti itu 100% akan salah dan bermasalah seperti itu ya. Jadi pastikan dalam instalasi harus benar-benar baik dan benar ya instalasinya. Pin 1 adalah ground ya. Kita kasih ke jack yang ini ground. Dan pastikan ground ini sambungkan ke body jack XLR-nya. Biasanya dia ada jentilan seperti ini teman-teman ya. Ya. Sambungkan ke sini, di solder juga ya, di paralel seperti ini. Ini karena untuk body mic-nya ya. Tujuannya apa, Mas? Kok disambung seperti ini? Yang pertama agar ngeground, tidak ada suara tidak ada suara dengung dan juga tidak ada suara desis, tapi lebih ke dengung sih teman-teman ya. Karena kalau ground itu kalau nggak terpasang dengan baik dan benar maka dia akan seperti itu teman-teman ya. Jadi pastikan ground tersebut terpasang dengan body socket jack XLR karena jack tersebut langsung nempel terhadap body mic yang teman-teman gunakan. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu soket nomor 2 atau pin nomor 2. Pin nomor 2 adalah pin
plus. Soket pin nomor 2 ini adalah yang plus ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Ini adalah yang plus. Kita masukkan, lihat jalurnya. Kita masukkan ke plus. Ke nomor 2 juga. Ya. Dan nomor 3 ini adalah min. Ya. Ini adalah min. Plus dan min inilah nanti yang akan masuk ke spool mic. 3 kita hubungkan, kita arahkan seperti ini, arahkan masuk ke 3 juga teman-teman ya. Paham teman-teman ya, masuk ke 3 juga. Ya, paham, masuk ke 3. Nah, setelah seperti itu ya teman-teman, sudah terhubung nih antara jack, kabel dan jack. Ya, XLR, kabel dan XLR ini sudah terhubung nih. Selanjutnya ya, kita akan hubungkan ke mic slep seperti itu ya. Kita akan masukkan slep ke mic. Dan di mic itu ada 3 pin juga teman-teman. Nah 3 pin tersebut harus sama instalasinya juga. 1 ke ground ya, jangan sampai tidak ke ground. 2 itu ke plus dan 3 itu ke min. Pastikan itu teman-teman semuanya. Sudah kita masukkan slep ya kan, maka 3 kabel tersebut, yang pertama yang satu masukkan ke ground, yang kedua kita masukkan ke saklar mic-nya. Paham? Karena ada 3 ya, 3 pin, maka yang nomor 2 sebagai plus kita masukkan ke yang tengah. Paham? Kontaknya adalah kontak NO atau normally open. Iya, ini kayak panel aja nih. Jadi kontaknya dia simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol normally open. Di saat dia di on kan atau dinaikkan ke atas, maka akan terhubung terhadap saklar ke nomor 1. Ini kita anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ini nomor pinnya teman-teman ya, bukan ini ya, beda lagi ya. Nomor pin saklarnya. Ini kita masukkan ke pin nomor 2. Nah setelah itu kita on kan, naikkan ke atas, ceklek, maka dia akan terhubung antara pin 2 dan pin 1 ya teman-teman ya. Plusnya jadi terhubung, jadi NC ya. Jadi terhubung, setelah terhubung maka ini akan terhubung ya, maka plus masuk ke spool. Dan pin nomor 3 ya, yang dari mic-nya kita masukkan ke saklar yang nomor 3, yang paling bawah teman-teman ya. Ingat ya, yang paling bawah. Setelah itu kita sambung ke mic juga, ke spool mic. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di saat saklar itu teman-teman naikkan ke atas, tek, nah maka ini akan terhubung. Spool ini akan berfungsi sebagaimana mestinya ya. Setelah ini berfungsi sebagaimana mestinya, setelah itu kita netralkan, tek, di tengah. Nih berarti ini terputus lagi, kita netralkan di tengah. Nah kalau misalkan teman-teman netralkan ke bawah antara 2 dan 3 ya, antara 2 dan 3 ini terhubung, maka dia akan senyap. Terhubung seperti ini nih teman-teman, maka dia akan senyap. Tidak akan ada suara sedikit pun. Teman-teman pernah mendengar di saat mic sudah di off kan, tapi itu masih ada suara. Itu biasanya terjadi pada saklar yang 2 kontak atau 2 pin. Kalau pinnya rusak ya udah, walaupun di offin tetap masih ada suara. Itu saya pun pernah nemuin ya, speaker mic toa itu ada. Jadi itu akan terjadi teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan 3 pin, maka di saat teman-teman off kan ke bawah mentok sampai bawah, maka antara 2 dan 3 akan terhubung. Ya, kalau misalkan terhubung maka nilainya akan 0 atau senyap. Ya, maka dari itu manfaat dari 3 pin saklar ini adalah untuk menghilangkan suara liar, noise ya. Suara sisah dan lain-lainnya itu benar-benar senyap. Kenapa? Karena antara 2 dan 3 terhubung. Paham teman-teman? Nah, ini yang wajib teman-teman pahami dalam instalasi tersebut. Nah ini teman-teman, pastikan dalam penyambungan jangan sampai ini terhubung ya. Kalau 1 dan 2 terhubung sama dengan tegangan.
1 dan 3 terhubung sama dengan tegangan. Kalau misalkan ini terhubung, misalkan dihidupkan pantem 40 volt 100%, maka akan bermasalah pada mic atau rusak. Paham teman-teman? Jadi pastikan antara 1 dan 3 dan 1 dan 2 itu jangan sampai terhubung. Kalau terhubung, teman-teman tekan atau ada orang lain yang menekan pantem 48 volt DC, maka rangkaian ini akan rusak. Khususnya spool akan rusak. Paham teman-teman semuanya? Kenapa Mas? Karena 1 dan 2 kalau misalkan digabung sama dengan tegangan. 1 dan 3 kalau digabung sama dengan tegangan. Tapi kalau 3 dan 2 digabung itu adalah 0. Maka dari itu ini 2 dan 3 digabung, selektornya dikebawahin, maka dia akan terhubung, nilainya 0. Maka akan senyap. Paham teman-teman semuanya? Nah, seperti itu manfaatnya kita menggunakan saklar 3 pin. Oke, kita lanjut untuk pembahasan keuntungannya kalau misalkan kita menggunakan rangkaian ini. Nah, oke teman-teman, keuntungannya yang pertama menghilangkan gereng dengung karena ground terhubung dengan body mic ya. Dengan kita menghubungkan ke body mic tersebut, maka akan menghilangkan gereng dengung dan lain-lainnya. 1. Manfaat yang kedua yaitu atau keuntungannya bisa langsung 0, tidak keluar sinyal saat saklar di off kan, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi misalkan teman-teman sudah meng-off-kan atau kita arahkan ke titik 3 atau ke paling bawah selektor, maka dari itu nilainya akan 0, senyap seperti itu ya, antara 2 dan 3 terhubung ya. Maka aman, sangat aman sekali dari tegangan 40 volt DC karena 3 dan 0 sama 3 dan 2 sama dengan 0. Senyap seperti itu. Paham teman-teman semuanya? Waktu itu ada yang bertanya saudara kita soal pemakaian saklar 3 pin seperti apa Mas. Jadi seperti ini Mas ya. Bisa di screenshot ataupun dipraktekkan nanti seperti ini. Nah silahkan, gambarannya seperti ini, instalasinya seperti ini. Silahkan kalau mau di screenshot sangat bisa sekali, atau dilihat nanti kalau ingin mempraktekkan. Oke teman-teman semuanya, itu yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang ada di dalam channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya selalu mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Dan saya mohon untuk dukungannya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video baru. Insya Allah video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dengan cara sangat mudah sekali ya, subscribe saja, karena subscribe itu adalah hal yang mudah dan gratis ya. Tinggal teman-teman tekan tombol merah, maka teman-teman akan otomatis mensubscribe channel YouTube ini, mendukung channel YouTube ini. Setelah itu teman-teman hidupkan tombol lonceng yang ada di ujungnya itu ya, sebelah sininya itu teman-teman tekan, maka itu akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di saat saya mengupload video baru, teman-teman adalah orang pertama yang melihat video-video yang pertama saya upload. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan di like tujuannya agar video ini bisa naik ke atas dan banyak saudara-saudara kita melihat, setelah itu bisa mempraktekkan dan bersama-sama kita mengetahui perhitungan ini, perhitungan yang ada dalam channel YouTube ini, dan bermanfaat untuk semua orang. Dan pesan dari saya, gunakanlah hasil perhitungan yang ada, hasil power ampli yang sudah jadi untuk yang bermanfaat seperti itu ya. Karena kalau yang sifatnya untuk yang tidak baik, mohon maaf saya pribadi mengatakan untuk tidak bertanggung jawab atas yang sifatnya dosa dan lain-lain ya. Karena tujuan saya membagikan ilmu untuk hal-hal yang baik. Kalau untuk hal yang nggak baik, untuk mabok-mabok dan lain-lain, saya pribadi tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, itu yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.